Lihat bos datang. Bos Yu, jangan, lepaskan saya, tolong. Xiao Li, jangan melawan. Lepaskan, Dengarkan baik-baik, siapapun tak bisa menolongmu hari ini. lepaskan saya. Lepaskan. Bos, dia yang menggoda saya. Bukan orang yang baik, harus dihukum. Pak Yu, kamu pikir aku bodoh? Sudah lama ku perhatikan. Bawa pergi. Kasar dia. Presiden, jangan Pak. Aku tidak mau. Benarkah? Tentu saja bawa ke polisi. Hanya menakut-nakuti dia. Presiden, nyonya tua ada di pintu depan perusahaan. Tidak tahu ingin apa. Bagaimana dengan perusahaan Ming Fei? Bagaimana mencarikan suami untuk dia? Ay anak muda, tambah kontak WhatsApp. Maaf, bisa geser sedikit? Halo Bu, hari ini adalah hari pertama saya di Tianyun Group. Sebagai magang, gajinya 3.000. Jangan khawatir, akan bekerja keras mengurus kamu saat pensiun. Kakek, kamu nakal. Nenek. Saya tambah kontak kamu. Kamu tidak bertanya alasan. Setuju tambah WhatsApp saya? Kamu nggak takut aku penipu? Dunia ini, pada akhirnya, lebih banyak orang baik. Lagian, banyak teman banyak jalan. Kamu ini menarik. Nenek suka. Yuk, tambahin WeChat. Saya scan Anda aja. Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Apa kabar Hitian Ming? Nggak kerja nganterin makanan malah datang ke Tianyun Group buat numpang hidup? Cari yang muda dong, kenapa tua banget, malah jadi petugas kebersihan? Kamu seleranya terlalu aneh ya. Bagaimana bisa begitu? Maksudnya? Kamu punya etika rendah begini, masih bisa kerja di Tianyun Group. Aku sur QQQ pekakamu. Kamu petugas kebersihan, mau pecat aku. Kamu tahu aku siapa? Kamu sudah gila ya. Kamu. Nenek. Tidak ada pekerjaan lebih tinggi atau rendah. Sebagai ketua di Tianyun, harus menjaga citra perusahaan. Bagaimana bisa? Oh, masih berani mengajar kamu pantes? Saya sudah bergabung dengan Tianyun. Tentu punya kewajiban untuk menjaga. Tidak masalah, kamu tidak akan bertahan lama di sini. Apa? Mau pukul aku ya? Ayo, pukul aku, pukul aku. Hitian Ming. Aku suka gaya kamu yang tidak senang aku tapi tidak bisa apa-apa. Dulu di sekolah semua bisa lihat nilai. Tapi sekarang masuk masyarakat kamu harus tahu ada perbedaan antar orang. Keming. Kita udah putus 3 bulan. Bisa kamu jangan datang ke kantor gangguin aku Chen Feng? Lihat, beri kami kebebasan dong, oke? Nini, kamu salah paham tentang dia. Ja. Goda nenek pembersih itu. Barusan dia minta WeChat nenek itu. Gila luku. Tianming, bagaimana bisa begitu? Malu banget nih. Cepat pergi. Malu buat Likian nih. Kamu pacaran denganku pergi ke hotel dengan dia. Itu tidak memalukan? Keming, apa kamu mau menghancurkan aku? Bukti ada di HP-ku. Mau dikeluarkan biar semua orang nilai gak? Ini agak menarik. Keming, Chen Feng lebih baik dibandingkan kamu. Aku hanya membuat pilihan yang benar, seperti wanita lain. Anggap aja demi kita pernah saling mencintai. Berpisah baik-baik ya, kumohon padamu. Aku dan Chen Feng saling mencintai dengan tulus. Aduh, ini jelas banget. Cowok brengsek sama cewek nakal. Bola kotor sama kumbang kotoran. Buah buruk ketemu kurma retak. Cinta tulus apaan? Orang tua ini benar-benar pintar ngomong. Lucu banget. Aku. Cepat pergi sana. Lihat kalian berdua bikin muak.
Tianming, kamu tunggu saja. Kita lihat nanti. Keren sekali. Nenek, Anda baik-baik saja? Kamu panggil nenek. Saya sangat suka mendengarnya. Panggil beberapa kali lagi. Anak muda, kamu mau istri tidak? Siapa namanya? Tianming, karyawan baru di bagian penjualan. Jarang ada yang berbuat benar. Kasih sedikit hadiah. Mungkin dia tahu identitas nenek itu. Berpura, jangan pedulikan. Kamu itu terlalu curiga. Oh iya, nenek itu menambahkan pria di WeChat untuk mencarikan suami buatmu. Dia kenapa buru-buru? Tuan He akan pulang ke El Negara. Kalian punya janji pernik. Pria seperti itu, nenekmu pasti tidak ingin kamu menikah dengannya. Nenek sudah setengah bulan mengatur kencan buta untukmu. Tidak merasa cocok. Masih terus memikirkan cowok itu ya. Ayah, jangan pergi. Ibu dirawat di rumah sakit, butuh uang. Kamu dan ibumu. Jangan jadi bebanku. Jean-Gon Mélibat quand as-tu? Oh ya. Ayah, jangan pergi. Oh ya. Oh ya. Dia pindah rumah 18 tahun ya, dan sejak itu tidak ada kabar. Seumur hidup ini, aku takut takkan pernah bertemu dengannya. Halo, Nenek. Kamu turun sini, aku sudah cari suami yang baik buat kamu. Oke. Kuku saya akan segera datang, kamu tunggu sebentar ya. Tidak bisa, itu. Saya bahkan belum pernah bertemu cucu Anda. Bagaimana mungkin menikah? Ini hari pertama saya kerja, saya tidak boleh terlambat. Kepalaku sakit sekali. Nenek baik-baik saja? Bagaimana kalau ke rumah sakit? Tidak usah, tidak usah. Penyakit lama. Nanti setelah bertemu cucu saya pasti sudah sembuh. Nenek. Ada apa? Sulit bernapas, detak jantung cepat. Kek. Aku sudah dewasa, jadi pengantinmu. Baiklah. Jadi aku bisa melindungimu selamanya. Apakah dia kelihatannya agak mirip? Nenek, dia suami yang kau cari untukku. Mingfe, hari ini kau harus menikah dengannya. Jadi, kau yakin mau menikah denganku ya? Kau salah paham. Aku belum setuju. Tianming, cucu saya adalah gadis baik, tidak akan rugi. Tidak akan tertipu, pasti untung. Nenek, pertama kali saya bertemu cucumu. Belum kenal sama sekali. Orang lain yang biasanya saya tolak. Kenapa? Merasa saya tidak pantas untukmu? Saya tidak bilang tidak pantas. Karena tepat. Lalu kamu menentang apa? Menentang apa? Biar aku pikirkan. Menentang apa? Dengan kecerdasan, masa kamu mau biasa aja lebih baik? Orang bodoh ada untungnya. Aduh. Siapa nama, umur, pekerjaan, tinggal, cepat bilang. Aku Harian Ming. Kerja di Tin Yuan Group. Staf baru di bagian penjualan. Itu. 24 tahun. Rumah di desa. Orang tua ada. Bekerja di pantai. Ouyang Mingfei, umur 24 tahun, kerja di Tin Yuan Group, rumah di sini. Kebetulan sekali. Kamu juga karyawan baru ya? Kamu dari departemen mana? Bukan urusan, karena kita sudah saling kenal, kita bisa pergi menikah. Tunggu. Tertawa. Hari pertama kerja. Dapat istri di pintu depan. Belum masuk perusahaan. Bagaimana aku bicara pada orang tua? Aku akan pergi ke kuil leluhur, berdoa lebih banyak. Terima kasih atas berkahnya. Akhirnya kamu menikah. Kamu harus berbaik hati pada suami,
Ya. Nenek, apa nenek lebih berpihak keluar? Sepertinya dia yang banyak rugi. Berpihak keluar. Nenek, aku baru mulai. Qiangming, ini hadiah dari nenek untukmu. Nenek, kartu ini ada beberapa miliar. Itu apa? Anggap saja sebagai hadiah pernikahanmu. Tianming, terima saja. Uang ini tidak bisa saya terima. Kamu bahkan tidak bertanya berapa uang di kartu ini, langsung menolak? Orang tua ajar laki-laki cari uang dengan usaha sendiri, rajin dan kaya. Tidak peduli berapa uang di kartu, saya tidak bisa terima. Benar-benar bodoh? Menolak uang? Baiklah, nenek, simpan saja uang ini untuk kalian. Kalian berdua baik-baik saja, sambung lagi hubungan kalian. Aku pulang mau tidur lagi. Hari ini bangunnya agak pagi. Nona Ouyang. Nenek sudah pergi, kita berdua. Masuk, cerai. Ekor rubah, akhirnya kelihatan. Cerai? Berapa kompensasi cerai? Kompensasi cerai. Saya baru saja mulai kerja, saya tidak punya uang. Apakah dia benar-benar tidak tahu siapa saya? Bagaimana kalau saya tidak pergi? Apa kamu mau terus nempel saya? Saya tidak perlu nempel kamu pokoknya. Cerai kalau saya ada waktu nanti. Oke kalau begitu, tambahkan saja WeChat, kita bisa kontak kapan saja. Takut sekali saya tidak pergi ya. Tenang, saya tidak akan ganggu. Kamu pikir saya mau nikah sama kamu? Aneh sekali, marah tentang apa sih? Tianming, berani banget ya hari pertama kerja udah berani telat. Habis sudah. Ini posisi kerja kamu, masa percobaan 3 bulan. Semoga sukses. Terima kasih ya. Capek lari nih. Air ini, siapa yang minum? Aku dong, cuman tidak langsung saja aku tidak peduli. Kamu peduli apa? Di departemen kita banyak wanita cantik, pantas saja pria-pria ingin datang ke perusahaan kita. Ini benar-benar surga bagi pria ya. Presiden perusahaan kita adalah wanita tercantik di Jiangcheng, benar-benar seperti bintang besar. Itu baru namanya benar-benar cantik. Belum pernah dengar atau lihat. Apa kamu punya fotonya? Dia biasanya misterius, informasinya sedikit. Siapa namanya? Aku mau cari di internet. Kami datang kerja Atelier Wanita Cantik. Cepat lapor ke supervisor. Hari pertama kerja telat kalau dia marah. Iya. Hebat sekali Tianming. Hari pertama kerja langsung ingin mengejar presiden cantik. Kamu memang berani. Bec la Pak Shen. Aku pasti pecat dia, agar Chen Feng lega. Kita berdua. Siapa dengan siapa? Oh, Qiangming ya. Ayo, duduk-duduk. Di perusahaan kita, apakah ada kerabat atau teman di posisi lain? Akrab dengan Xie Mingyu, kami diwawancarai pada hari yang sama. Yang lainnya, tidak ada. Kita semua orang sendiri. Tidak perlu sembunyi-sembunyi, pura-pura jadi bodoh. Benar-benar tidak ada supervisor. Kamu tanya soal ini. Kamu terlambat 2 jam. Pikir perusahaan milik istrimu, cepat ke HRD. Urusi prosedur kedua. Supervisor, orang yang sebelumnya wawancara bilang, kerja penjualan waktunya fleksibel. Masih tidak terima? Kamu cuma pegawai percobaan tanpa latar belakang. Pangkat saya lebih tinggi dari kamu. Suruh pergi, ya pergi. Asisten Lin. Oke. Mengerti. Tunggu.
Selesaikan kerjasama Jinan e-commerce. Ini satu-satunya kesempatan yang kamu tinggalkan. Baik. Terima ini dan beres itu juga. Manfaatkan saja yang ada. Proyek e-commerce Jingnan ini belum selesai? Ketua mereka pemabuk, direktur penjualan kita datang. Minum sampai lambung berdarah tetapi tidak berhasil. Ekspansi bisnis perusahaan tergantung pada proyek harus segera dilakukan. Aku sudah memerintahkan bagian penjualan untuk mengirim staf terbaik secepatnya. Atur pertemuan dengan Ketua Fang, aku akan pergi sendiri. Tapi, hari ini kamu menikah. Bagaimana? Pernikahan palsu menenangkan nenek. Benarkah kamu mau malam pengantin sungguhan? Presiden Ouyang. Meski kamu adalah Presiden Tianyun Group, tapi kalau minummu tidak kuat, aku juga tidak akan memberi muka padamu. Minum 10 gelas ini dulu sebelum kita bisa duduk dan berbicara bisnis. Anggur ini terlalu kuat, aku nggak bisa minum. Ouyang bos. Dengan kemampuan minummu yang begitu, sudahlah. Sebenarnya di Jiangcheng, bahkan seluruh negeri, orang yang bisa minum puas dengan saya belum lahir. Ayo pulang. Seharusnya di sebelah sini. Kenapa dia ada di sini? Mau bicara kerja sama juga ya? Presiden, sudahlah. Kalau kamu minum lagi, kamu bakal masuk rumah sakit. Ketua Fang, maaf saya terlambat. Saya akan minum sebotol sebagai hukuman. Ketua Fang, botol ini, saya hormati Anda. Saya belum mabuk, saya masih bisa minum. Pemuda. Kamu hebat sekali. Saya ini peminum tua dengan kemampuan 4 kilo. Saya belum minum dengan Anda. Lain kali kita minum lagi. Ketua Fang. Yang penting Anda senang. Sudah lama tidak semangat seperti ini. Besok pagi-pagi, datanglah ke perusahaan saya. Tanda tangani kontrak. Terima kasih, Ketua Fang. Kita panggil apa? Panggil aku Kak, minum cocok dengan teman. 1000 gelas pun kurang. Mulai sekarang kita jadi saudara. Baiklah, Kak. Adik yang baik. Kakak yang baik. Mobil sudah datang. Kak. Sampai jumpa. Saya pikir dia bisa banyak minum. Ternyata cuma pura-pura kuat. Tanpa dia, saya pasti minum sebanyak ini. Jangan begitulah tentang dia. Bukannya kawin kontrak ya? Kok jadi khawatir sih? Aduh, saya lupa kalau dia mabuk suka berubah sifat. Hitianming, kok kamu mabuk begitu? Biar saya antar ke rumah sakit ya. Kok kamu cantik banget? Apakah bidadari dari surga?
Apakah aku minum sampai mati? Hanya urusan kecil, perlukah bertaruh nyawa begini? Presiden setelah minum. Sepertinya masuk peran istri. Dia padanya. Urusan kecil apa? Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku akan dipecat. Grup Tianyun adalah awal saya. Kalau tidak, bagaimana saya menghidupi keluarga? Bagaimana saya mendukung istri? Lin Qingyu, pecat direktur penjualan malam ini. Ah, kenapa? Kalau dia bisa selesaikan kerjasama, perlu mabuk seperti ini, pecat dia untuk saya. Sepertinya ada benarnya. Tapi, Presiden, Anda sudah mabuk. Bagaimana kalau tunggu sampai sober? Aku sangat sadar sekarang. Pecat dia untukku. Pokoknya, besok. Tidak mau melihat nama di daftar karyawan. Lagi. Oke. Dan juga, cari tahu untukku. Siapa yang menyerahkan kontrak sepenting ini kepada karyawan yang baru masuk? Besok, aku mau dia kena batunya. Barusan bilang pesanan kecil, standar ganda ini terlalu jelas. Kenapa kamu bengong? Segera angkat ke mobil, tidur di tanah nanti kedinginan. Ki Tianming, kamu sakit kepala nggak? Biar aku tekan-tekan. Video ini ingin dipublikasikan. Siapa yang bakal percaya bos kita bisa berubah seperti ini saat mabuk? Biasanya galak kayak harimau betina. Setelah menikah mirip kucing kecil. Oh iya, malam ini malam pertama mereka. Mabuk begini, sulit berbulan madu. Tapi ya rasanya tetap harus ada. Supaya nanti tua nggak ngomong. Malam pengantin pun nggak tidur bareng. Pokoknya, selamat menikah untuk kalian berdua. Ayah, ayah jangan pergi. Oh ya. Kakak laki-laki. Benar-benar kamu ya? Aku sudah mencari kamu begitu lama. Apa yang terjadi? Ini di mana? Tidak bisa lagi. Sudah tak tahan. Ki Tianming, kamu lakukan di sini? Keluarlah. Mengapa kamu di sini? Tidak cukup. Baca juga. Tidak. Kok kita bisa bersama? Aku ingat aku minum 2 botol tadi malam. Lalu rusak. Jadi Anda tidak ingat apa yang terjadi tadi malam? Apa yang terjadi tadi malam? Kamu bilang kita tidur bareng. Keluar. Mau ganti baju. Jadi kita tidur bareng gak? Hanya menikah palsu. Masa sayang sekali. Gak ingat apa-apa. Kalau semalam ada apa-apa, aku akan bertanggung jawab.
Tak ada yang terjadi. Tentang tadi malam, jangan beritahu siapapun atau kubunuh kamu. Tidak bicara, pasti tidak bicara. Hal pribadi tidak perlu dibicarakan. Kalau kamu tidak percaya, aku bersumpah. Tidak perlu. Kamu bisa pergi sekarang. Oh, Iya. Ketua Fang minta kamu tanda tangan kontrak. Jangan lupa. saya berhasil negosiasi. Benar-benar tidak ingat apa-apa. Serius, saya tidak berbohong. Tapi saya ingat. Sepertinya kamu juga pergi menemui Direktur Fang untuk kerjasama. Kalau kamu berikan kontrak ini ke saya, bagaimana dengan kamu? Jadi, kamu berikan kontraknya ke saya. Kesepakatan ini adalah kunci saya tetap di Tianyun Group. Tapi sekarang kita suami istri. Aku harus membantunya. Kalau tidak mau ya sudahlah. Bukannya tidak mau. Kamu ambil saja. Benarkah? Lalu kamu bagaimana? Proyek ini penting juga untukmu, kan? Masih banyak pekerjaan. Saya akan bisa cari yang lain. Lagi pula di grup Tianyun, saya juga bakal dipecat. Dipecat. Hari pertama kerja, siapa berhak pecat kamu? Sudahlah, gak usah dipikirkan. Jadi lelaki sejati. Harus bisa tanggung jawab. Kamu pikir aku mau urusin kamu? Selain itu, kerja sama Ketua Fang, aku gak berhasil. Kontrak itu, kamu ambil sendiri saja. Menipu aku. Kamu membuat aku takut. Melihat kamu saja bikin jengkel, cepat pergi. Tianming, hantu datang lagi ke hotel, mengganggu aku Chen and I. Tianming, aku tahu kamu masih suka aku. Bisakah kamu tidak selalu mengikuti saya? Tolong, saya takut. Pesanan makanan Anda. Kiani, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu bilang mau cari pekerjaan? Saya tidak enak badan. Istirahat sebentar di sini. Kiani, kamu pikir saya bodoh? Kamu bikin bodoh. Siapa sih bodoh di sini? Kiani udah berkali-kali nginap sama aku, kamu tahu, kepala kamu sekarang udah hijau-hijau. Kiani. Dia ngomong benar. Aku nggak bisa disalahkan, ya. Kamu nggak punya kerjaan benar. Selama bersamamu susah banget, kamu tahu nggak? Mau putus ngomong aja. Menurutku kita pacaran, belum menikah. Aku gak perlu jelasin ini ke kamu kan? Oke. Aku mengerti. Nini, orang kayak gini tetap di lapisan bawah. Buang waktu ngomong sama dia. Ayo kita ciptain gaya baru lagi. Li Kiani, dengerin aku baik-baik. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Jangan mengangkat diri. Lagi pula, berjalan di jalan sendiri. Aku lewat jembatan sempitku sendiri. Jangan ganggu aku. Takut kembali ke perusahaan, tidak bisa lewat jembatan Perusahaan Tianyun bukan tempatmu, tunggu dipecat saja. Pak Fang, semua sudah ditandatangani dan tidak ada masalah. Baiklah, saya sudah di perusahaan, ya. Kepala tim kasih kamu tugas sulit kemarin. Berhasil? Keras kepala. Direktur Fang, e-commerce Jina. Iya. Ketua tim kedua Chen Feng sebelumnya sudah sujud, tapi tetap tidak berhasil. Direktur Fang yang mana? Itu saudara laki-laki saya. Tadi malam kami minum bersama. Kontrak sudah dicetak, baru saya ambil. Benarkah? Usia muda tapi sombong. Orang besar Ketua Fang tidak mengenalimu, apalagi berbicara tentang kerjasama. Yi Tianming baru sehari di perusahaan, benar-benar berhasil. Sungguh luar biasa. Kamu tidak berbohong kan? Kebiasaan itu tidak baik. Tianming, tetaplah jujur dan bertanggung jawab. Berbicara sembarangan akan menyakiti dirimu sendiri. Nini, biarkan saja dia berpura-pura, setidaknya merasa senang. Supervisor sudah bilang, kalau dia tidak bisa menyelesaikan kerjasama, hari ini dia harus beres-beres dan keluar. Kalau tidak menyelesaikan kerjasama, hari ini harus keluar. Bagaimana kamu tahu aku tidak menyelesaikannya? Lagi pula, tim 2, tim 1. Urusanku. Belum sampai kamu yang atur. Apa sih? Nggak percaya dokumen ini isi kontrak. Cepat kemas barangmu dan antar makanan. Jam kerja. Kenapa ribut di sini? Supervisor, kamu datang. Yi Tianming mengurus kerjasama Dewan Direksi, siap menyerahkan perjanjiannya padamu. Memang muda dan berbakat. Ayo, beri aku lihat kontraknya. Benar-benar ketua Dewan Fang. Sangat luar biasa.
Jumlah kerjasama mencapai 1. Wow, He Tianming, kamu dapat komisi yang mulai dari 1 juta. Tianming, ada pacar belum? Bagaimana menurutmu tentang kakak ini? He Tianming, kamu kok hebat sekali. Ini masalah berat yang bahkan seluruh departemen penjualan tidak bisa atasi. Chen Feng, bagaimana jadi ketua tim penjualan grup 2? Bahkan tidak sebaik seorang karyawan percobaan yang baru datang 1 hari ke perusahaan. Tidak mungkin punya kemampuan seperti itu. Chen Feng, komisinya benar-benar ada 1 juta. Itu banyak sekali uang. Et Tianming. Seiya Melia, Tanda Tangan que tu as faim. Ini palsu. Et Tianming. Seiya Perna Melia, Tanda Tangan que tu as faim. Ini palsu. Palsu. Tidak mungkin, saya baru saja menemui Ketua Fang. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri menandatangani. Tidak mungkin palsu, saya akan meneleponnya sekarang. Melakukan kesalahan. Dan tidak mau menyesal. Grup Tianyun kami tidak butuh karyawan seperti Anda. Kamu dipecat. Serahkan kartu kerjamu. Saya tidak terima tanpa penyelidikan jelas. Benar, Pak Supervisor, Tianming tidak mungkin berbohong. Berani meragukan atasanmu. Kamu juga dipecat. Cepat pergi. Jean Paksa Seiya Panggil Satpam. Kenapa pecat Xie Mingyu? Bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Aku pergi saja. Lucu, tak punya kemampuan kerja, hebat dalam tipu daya. Sekarang Tianyun tidak bisa menerimamu, seluruh industri akan membukotmu. Pulang saja kirimkan makananmu. Kira dia benar ambil 100 juta komisai antang palsu. Chen Feng, ikut aku. Yang lain kerjakan pekerjaan kalian seperti biasa. Mengapa hidup begitu sulit ya? Tianming, aku percaya padamu. Pasti Liu Tianhe mau menipu kinerja kerjamu. Dia punya niat buruk. Kamu begitu percaya padaku, tidak ada kontrak palsu. Hari wawancara itu, aku kehilangan CV, dan kamu menghubungiku dan memberikannya kembali. Kamu sangat baik hati, tidak mungkin menipu. Sayangnya, aku tidak kenal satupun orang di jajaran atas Tianyun Group. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Peruntungan cintanya cukup bagus. Gadis itu juga terlihat cukup cantik. Kita tidak punya perasaan. Ayo pergi, melihatnya saja membuatku kesal. Shen Feng. Aku hanya melakukannya demi pamanku. Merebut pujian He Tianming membuka jalan buatmu. Ketemu presiden, tampilkan kartu kerjamu. Paman Liu, saya pasti akan berusaha keras. Ketika saya sukses, Anda pasti akan mendapatkan keuntungan. Pengertian sekali. Presiden selalu sangat memperhatikan kerjasama dengan e-commerce Jingnan. Sebelumnya tidak pernah berhasil. Kamu berhasil menandatangani kontrak. Presiden pasti akan sangat senang. Hadiah atau promosi tidak akan kurang untukmu. Presiden salah satu dari 4 wanita cantik, lebih muda dan cantik dari bayangan. Kalau aku dipercaya olehnya, nanti cari dia jadi istri bukan perkara sulit. Presiden, 2 karyawan dari Departemen Penjualan. Mereka bilang ada hal penting yang perlu dilaporkan kepada Anda. Silakan bicara. Presiden, kontrak kerjasama dengan e-commerce Jingnan. Rencananya diberikan kepada direktur penjualan, tapi tiba-tiba dipecat tadi malam. Yadi terpaksa melaporkannya langsung. Lin Qingyu memecat direktur penjualan semalam. Hah? Kenapa? Kalau kerjasama selesai, apakah He Tianming perlu mabuk seperti ini? Buka untukku. Jingnan e-commerce adalah kerjasama yang selalu saya impikan. Hadiah apa yang Anda inginkan, saya bisa memuaskan. Saya ingin bergabung dengan untuk presiden. Siap melayani Anda, bekerja untuk presiden. Ini mudah dilakukan, tetapi aku pastikan lagi. Kontrak ini benar kamu yang negosiasikan? Sudahlah. Aku akan beri masukan ke direktur. Aku tidak percaya di seluruh eksekutif Tianyun Group tidak ada satu orang baik pun. Direktur penjualan. Tadi malam Dipka oleh CEO. Benarkah? Aku jago gosip. Ada hal apa yang aku tidak tahu? Kalau tidak ada aku, bagaimana kamu?
Bos besar begitu berwibawa. Pasti dia wanita menarik. Sayangnya belum sempat bertemu, sudah mau dipecat. Bagaimana kalau kita langsung komplain ke bos? Apakah bos akan urus hal kecil seperti ini? Boleh juga, coba saja meski kecil kemungkinan berhasil. Yuk, Kontrak ini. Benarkah kamu berhasil mendapatkannya? Bos besar sibuk, mustahil tahu detail penjualan. Presiden. Demi Tuhan, kontrak ini benar-benar saya yang dapatkan. Saya tidak berbohong. Tidak ada konsekuensi dari sumpahmu itu? Sumpahnya tidak terlalu berat. Kalau berbohong, biarkan saya disambar petir, di blacklist industri, atau ditabrak mobil. Istri kabur dengan orang Bagaimana kamu tidak akan tahu kebenarannya. Bisa bersumpah berat seperti ini dengan tenang, memang mengesankan. Masa depan sangat menjanjikan. Sangat bagus, aku percaya kamu. Pergi ke departemen, saya ingin lakukan di depan staf penjualan. Memberikan Anda imbalan yang pantas Anda dapatkan. Tuan Ouyang. Anda. Ketua Fang minum bersama teman-temannya. Harus habiskan 10 gelas sebelum duduk membicarakan bisnis. Presiden. Tidak percaya padaku. Tidak ada yang meragukan. Ingin semua tahu kemampuanmu, langsung ke kantor presiden. Harus membuat semua orang menerima. Staf kantor presiden, gaji awal 3 juta per tahun. Chen Feng, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Terakhir kali minum 5 gelas tumbang, tapi demi posisi kantor, aku akan berjuang. Selesai. Benar-benar selesai. Chen Feng, kamu muntah setelah masuk pintu. Dari mana Anda mendapatkan Bisakah Anda ketua Fang menyelesaikan kesepakatannya? Presiden. Aku masih bisa minum. Toleransimu terhadap alkohol terlalu rendah. Aku tidak sebaikmu. Bukankah Jingnan dinegosiasikan oleh He Tianming? Ya, He Tianming telah membayar itu. Kamu, orang bodoh, telah mencuri pujian. Chen Feng, kamu sungguh menjijikkan. halo, Presiden. Halo, Presiden. Saya karyawan baru di Departemen Penjualan, He Tianming. Presiden kita mengajari Chen Feng di Departemen Penjualan, cepat pergi. Mengajari Chen Feng. Bagaimana Presiden tahu Chen Feng bermasalah? Nanti kita tahu setelah sampai di sana. Ayo pergi. Apa yang kalian omongkan? Saya dalam keadaan buruk hari ini. Saya bekerja keras untuk Tianyun Group dan berdarah demi itu. Proyek Jinan ini. Benar sekali, saya bekerja keras dengan segelas anggur. Brengsek, masih belum mau mengaku kesalahan. Kontrak Jingnan. Hal itu dinegosiasikan oleh He Tianming. Sekretaris Lin memberitahu jaringan. Blokir dia. Ya. Presiden, dengarkan penjelasanku. Chen Feng, aku menghargai kamu, tapi kamu mengklaim kinerjanya. Paman Liu, mengapa memukulku? Siapa Paman Liu Anda? Cepat pergi dari grup Tianyun. Setiap kali aku melihatmu, kupukul. Jelas-jelas kau menyuruhku mengambil alih. Sekarang berpura-pura jadi orang baik. Liu Changhe, kau sudah menyakitiku. Apa yang kau bicarakan? Presiden, saya sudah bekerja keras di grup Tianyun selama 5 tahun. Saya tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Mengapa Anda menugaskan He Tianming, karyawan baru sehari gabung, untuk menangani kerjasama besar dengan e-commerce Jingnan? Anda pasti ingin menjebaknya, bukan berniat baik. Aku hanya ingin melatihnya. Omong kosong. Kau bahkan sudah memecatnya. Liu Changhe, kamu pikir dengan menamparku, kamu bisa membersihkan dirimu? Mimpi, yang dipecat harus dipecat. Bodoh. Kalau bukan karena wajah pamanku. Benar-benar buruk sekali. Sekretaris Lin, pecat mereka. Dan juga koneksi Chen Feng di perusahaan, pecat juga. Wah, Rami Sekali, kelihatannya Chen Feng sudah kena marah. Orang itu adalah presiden, aku pernah melihat bayangannya. Tidak menyangka Presiden sendiri yang membelaku. Bagaimana Presiden tahu? Terlalu cepat. Presiden baik, kesana cepat. Pertama kalinya karyawan biasa bertemu bos. Berjalan. Bagian belakang Presiden. Mengapa terlihat begitu familiar? Anak laki-laki bau berani bersama tarik dan tarik untuk mencari kematian. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kalian belum bisa pergi ke sana, tunggu di ruang rapat. Sisanya, atur untuk mengurusnya. Dan juga, beritahu He Tianming untuk kembali bekerja.
Teman masa kecil atau cinta pada pandangan pertama? Harus pilih yang mana ya? Cinta pada pandangan pertama? Omong kosong. He Tianming, kamu menggerakkan banyak orang dan memecat 2 karyawan kecil hanya untuk membantu He Tianming melampiaskan kemarahannya, bukan? Bicara pekerjaan, tidak mencampur perasaan pribadi. Benarkah? He Tianming, sakit kepala gak? Biar pijat sebentar. Berani sekali kamu merekamnya. Kalau aku tidak melakukannya, bagaimana bisa melihat hati sejati? Di dalam hatiku, hanya ada diriku sendiri. Soal perasaan, kamu pikirkan dengan jelas. Ngomong-ngomong, bonus untuk He Tianming masih dibayar? Kamu yang atur saja. Selain itu, seluruh departemen penjualan kekurangan seorang pemimpin. Bagaimana kalau biarkan dia? King Yu, aku melihat kamu menyukai He Tianming. Kamu suka tidak? Suka apa? Jangan asal ngomong. Dia suami kamu, dan bukan tipe yang aku suka. Aku dan dia menikah pura-pura, pasti akan cerai. Mulai suka dia sekarang. Aku gak peduli. Serius? Iya. Oke. Kalau sudah setuju, aku akan menjalin hubungan baik dengannya. Lalu, kenaikan jabatan He Tianming jadi direktur memang terlalu cepat, tapi jadi ketua tim masih bisa kan? Iya. Kenapa jantungku berdetak cepat sekali? Apa yang terjadi padaku? Sayang dengke kamu naik jabatan. Makanya aku buru-buru pulang setelah urusan dengan klien. Sayang, kenapa setelah naik jabatan tidak senang? Malam ini, mau aku temani kamu merayakannya? Li Qianni, kamu belum tahu ya, Chen Feng. Dia dipecat karena mengambil pujian, dipecat oleh perusahaan. Chen Feng. Apa yang mereka katakan benar? Tidak hanya dipecat, bahkan seluruh industri memboikot dia. Ada waktu untuk berputar, nanti Tianyun pasti menyesal memecatku. Qianni, kemasi barang-barang, ikut denganku. Chen Feng, proyekku belum selesai. Belum bisa pergi sementara waktu. Jangan lupa, aku mengatur kamu masuk perusahaan ini. Sekarang kamu tidak mau mendengar omonganku. Kenapa dia harus dengar kata? Chen Feng, kamu lucu. Mereka tertarik padamu karena di Tianyun Group. Masa depan cerah. Sekarang kamu dilarang dalam industri ini, kamu cuma bisa makan dari sampah. Hanya orang bodoh yang ikut kamu. He Tianming. 30 tahun di sisi barat. Aku akan membuatmu berlutut di depanku. Kamu membuli Tianming, harusnya kamu pikirkan pepatah 30 tahun di sisi timur. Sekarang, silahkan masing-masing ambil. Selamat, He Tianming. Kamu berhasil mendapatkan kontrak miliaran untuk membuat presiden sangat senang, tapi juga mendapatkan bonus 1 juta. Wow, 1 juta. Hebat sekali, aku sangat iri. Impianku adalah kontrak miliaran. Presiden menyetujui He Tianming sebagai ketua tim penjualan kedua, menggantikan posisi Chen Feng. Di bawah kepemimpinan Tianming, kita bisa mendapatkan kontrak besar dan keuntungan. Selamat datang, ketua baru. Mengapa bisa begitu? Selamat datang, ketua baru. Gampang aja. Nanti setelah komisi cair, kita pergi. Traktir. Hidup kepala kelompok. Hebat, hidup kepala kelompok. Sekelompok pengkhianat. Nanti kalau aku sukses, baru kalian lihat. Kepala kelompok, semoga ku bisa dapat keberuntunganmu. Kepala kelompok. Pelan-pelan. Coba, aku mau buka transaksi. Pelan-pelan. Kepala tim, kamu punya tubuh bagus. Kalian semua tenang sedikit. Tianming miliku. Tianming. Selamat ya. Aku tahu kamu pasti akan sukses. Kalau bukan karena kamu menahanku, aku pasti sudah sukses. Li Qianni, kalau kamu punya sedikit rasa malu, segera mundur dari kelompokku. Orang kamu tidak diizinkan di sini. Tianming. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Lagi pula aku dan Chen Feng sudah putus. Aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Pergi. Melihatmu saja membuatku muak. Masih belum pergi, aku bisa memukulmu. Bagaimana, komisi 1 juta masih tidak dapat meredakan sakit hatimu dalam cinta? Apa itu cinta? Aku benar-benar salah lihat. Jadi, kenapa kamu sedih? Memelihara anjing saja 4 tahun. Sudahlah. Setelah malam ini, segalanya biarkan berlalu. Banyak wanita baik di dunia, cari yang cocok saja. Kamu rasa, bagaimana aku? Aku awalnya berniat diam-diam suka padamu.
Tapi kamu selalu bahagia, aku takut. Kalulamba, Diambil wanita lain. Ming Yujie. Aku. Tianming, bisa coba berpacaran. Kalau tidak cocok, kita putus baik-baik tanpa paksaan. Kalau aku bilang sudah menikah, pasti hatinya hancur. Pria ini, kenapa tidak aktif sekali? Bikin kesal saja. Kalau diam, aku anggap setuju, ya. Halo, Bu. Tianming, aku dan ayahmu sudah di Jiangcheng. Kirimkan alamat kontrakan. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Zheng Wei, Tianming sudah 22 tahun, masuk dunia kerja dan dapat pekerjaan. Haruskah kita memberitahukan identitas aslinya? Bulan lalu, cucu keluarga dong balapan di kota, tabrak orang sampai tewas lalu kabur. Dihukum 7 tahun. Anak lelaki keluarga Ju menipu beba apa gadis sampai hamil. Kemarin masalah itu sampai ke kantor pusat grup. Tapi Tianming, sifatnya beda dari mereka. Dia anak baik. Pria. Kalau punya uang jadi jahat. Masa sih ketua grup Shenlong? Tapi anak kita dari kecil dikirim ke desa. Sepanjang jalan ini banyak makan pahit. Dia masih harus pakai identitas anak desa untuk cari istri yang baik. Aku berharap menantu perempuan kita bukan datang karena uang keluarga Hi. Tapi dengan kondisi dia sekarang, sulit sekali mencari istri. Kalau nggak bisa dapat, biarkan dia hidup biasa aja seumur hidup, juga nggak apa-apa. Nyonya dan Tuan, tanpa anak kita sudah tiba. Xiao Liu, cepat pergi, jangan beritahu Tianming. Baik. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Kalian datang dengan mobil mewah. Mobil ini. Harganya jutaan ya. Yang terhormat penumpang. Layanan mobil selesai. Jean-Gon Lupaberry, Bintan 5. Iya, kami datang naik mobil khusus. Benar kan, Bu? Mobil mewah, nyaman. Benar kan? Ayah, ibu. Nanti. Aku akan berusaha keras mencari uang. Suatu hari aku juga akan beli mobil. Biar kalian bisa menikmati hidup. NAK, kamu kerja lembur sampai larut malam ya. Sudah kurusan. Jangan keras bekerja. Aku dan ayahmu hanya berharap kamu sehat-sehat saja. Tidak apa-apa, Bu. Laki-laki kan. Berusaha sedikit, itu biasa. Hebat sekali. Ayah bangga padamu. Nak, kamu sudah bangun. Zini, cepat, minum semangkuk sup ayam untuk memberi energi. Wah, wangi sekali. Ibu. Senangnya ada ibu di sampingku. Nak, biasanya kamu makan apa? Mana bisa begitu? Ini, pergi beli makanan enak. Ibu. Ini aku gak bisa terima. Aku sudah menghasilkan uang. Dan kamu dan ayah. Kerja di pantai, benar-benar tidak mudah. Peganglah, terimalah saja. NAK, kamu bilang pacarmu, kapan kamu akan mempertemukan kami? Pacar. Itu mantan pacar. Sudah putus lama. Oh, sekarang kamu nggak pacaran. Ada rahasia. Ayahmu bilang harus nunggu sampai kamu nikah baru dikasih tahu. Sepertinya, harus tunggu lagi. Setelah menikah. Aku udah menikah. Kamu udah menikah. Baru-baru ini. Apakah rahasia itu sudah bisa diberitahu kepadaku? Tianming, bawa dulu istrimu untuk bertemu dengan kami. Baik. Aku dan Ouyang Mingfei. Menikah pura-pura. Dia mau bertemu orang tuaku? Sebenarnya rahasia yang adalah apa? Bagian penjualan meminta HR mengeluarkan keputusan penunjukan Hi Tianming. Baiklah, belikan aku tiket ke Maladewa. Untuk perjalanan dinas, apa perlu aku menemanimu? Tidak perlu. Perusahaan butuh kamu mengawasi. Begitu lagi. Kamu sibuk bermain, aku sibuk bekerja. Oh, kamu mau pergi bulan madu.
Aku akan pesan tiket pesawat untuk 2 orang dan siapkan kamar suite pasangan mewah di Hotel Maladewa. Kamu dan Hee Tianming setidaknya tinggal sebulan, benar kan? Hah? Apa yang kamu hayal? Cuma aku sendiri. Walaupun Hee Tianming sudah menikah, saya juga tidak tahu apa hubungan kami ini. Halo, Ouyang Mingfei. Hee Tianming, apakah dia sudah tahu saya membantunya? Iya, saya mau minta bantuanmu. Katakan, tapi saya tidak pasti bisa bantu. Orang tua datang, dengar saya menikah dan ingin bertemu kamu. Ketemu orang tua. Tentu aku tahu kita hanya menikah palsu. Kamu tak wajib ketemu orang tua. Kamu bilang aku tak punya kewajiban. Kenapa harus pergi? Tidak pergi. Orang tuaku bilang mereka punya rahasia. Katanya harus ketemu kamu dulu baru bisa kasih tahu aku, jadi aku mau tanya kamu. Kalau kamu tidak setuju, ya sudah. Hee Tianming, kamu anggap aku apa? Baiklah, bisa ke sana, kirim lokasinya. Kamu sedang apa? Kamu harus lebih banyak berinteraksi dengannya agar bisa mengerti perasaan sebenarnya. Tapi kamu tidak mendengar, rencana dia hanya menjadikanku alat. Iya, tapi pernahkah kamu berpikir kenapa kamu marah? Dia tidak menghargai aku, tentu saja aku marah. Lihat, karena dia tidak menganggapmu sebagai istri, kamu jadi marah. Bos, saya bisa melihat kalau kamu menyukainya. Menyukainya? Aku benci dia. Iya, kamu benci dia, tidak menyukainya. Bagaimana kalau aku mewakili kamu untuk menemui orang tuanya? Toh, dijadikan alat bukan masalah bagiku. Unit 520, Komplek Mingyon, Yuelu. Kelola perusahaan dengan baik, urusan pribadi aku sendiri yang urus. Apakah tiket ke Maladewa tetap dipesan? Wanita yang belum pernah pacaran, memang lamban. Tapi sebelumnya dia sangat terikat dengan kakak itu. Sekarang kok bisa suka banget sama Hee Tianming? Aneh. Kenapa Anda datang, bos? Ambil pakaian untuk Ini pakaian baru dari grup, saya akan ambilkan. Cukup sederhana. Jangan terlalu mencolok. Bagaimana? CEO, Anda selalu tampak bagus. Coba ganti 2 set. CEO, apakah untuk acara penting? Ya. Sangat penting. Sepertinya tidak akan datang. Benar. Kita awalnya kan gak akrab. Gak datang juga wajar. Aku kira kamu gak datang. Aku pegang janji. Gak bisa percayain aku? Yuk kita naik dulu. Orang tua sudah cemas nunggu. Kamu gak sadar hari ini aku ada yang beda? Enggak sih. Nanya kamu bikin gak nyaman. Baiklah sekarang katakan, kalau kamu mau. Aku tidak mau. Kenapa dia marah? Aku tidak menyinggungnya, wanita ini memang aneh. Nini, tahu nggak makanan kesukaan Tianming? Mana aku tahu. Tianming paling suka makan tumis terong ikan. Baiklah, masak lagi satu tumis terong ikan. Ayah, ibu, aku pulang. Pas banget, makan malam segera siap. Ini adalah Ibu, Tianming, aku buatkan makanan favoritmu. Terung ikan bumbu. kenapa ada satu lagi. Tianming, lagi ngapain sih? ayah dan ibu. Ini mantan pacarku. Li Qiani, kamu benar-benar tak tahu malu. Berani mengejar rumah. Tianming, aku mau datang untuk minta balikan, tapi kamu bersama wanita lain. Balikan. Aku setuju. Siapa kamu? Kenapa merusak hubungan aku dan Tianming? Aku dan Hee Tianming sudah menikah. Yang merusak mungkin kamu sendiri. Kalian sudah menikah. Kalau ketemu yang lebih baik, pasti nikah dong. Masih nunggu kamu di tempat sama? Kamu layak. Masih harus nunggu di tempat yang sama? Kamu layak. Sudahlah. Mungkin hari ini aku nggak seharusnya datang. Tunggu.
Aku tidak suka makan terong dicampur ikan. Maaf sekali. Begitu masuk pintu langsung panggil ibu. Semua salah ibu, salah kenal orang. Aku pertama kali lihat orang pura-pura jadi menantu. Orang seperti itu pasti bodoh atau jahat. Ayah, ibu. Tak apa-apa. Kita belum pernah ketemu, salah kenal normal. Suami, tadi, kamu lupa kirim akta nikah ke orang tua kan? Aku lupa. Lihat deh, sudah dewasa masih ceroboh. Yang gan salahkan anak sudah menikah, urusan akta nikah biar istri yang atur. Bukan urusanmu. Suami, kamu dengar nggak? Nanti aku urus kamu, jangan bantah. Ibu sudah bilang. Oh. Sudah dengar. Ayo cepat duduk, makan. Bu, ini ya. Ini hadiah kecil, tidak mahal. Semoga tidak jijik. Tentu suka. Kasih apapun kita senang. Gelang giok ini, paling tidak 200 gem tanggan miwa, mulai dari 300 menantu ini. Zangga Damawan, yang penting lagi cantik. Kamu puas tidak? Sangat puas. Ayo. Kazi KE menantu, kamu urus APA? Oke, sudah punya menantu, anak tidak diperlukan lagi. NAK. Ayo, kamu menikah hari ini, mulai sekarang kamu dianggap dewasa. Ayah temani kamu minum beberapa gelas. Ayah, ini pertama kali kita minum bersama. Dulu, selalu anggap kamu anak kecil. Mulai sekarang, ayah akan anggap kamu sebagai dewasa. Semangat, utamakan keluarga dalam segala hal, perlakukan istrimu dengan baik. Sejak ada masalah di rumah, aku tidak pernah merasakan suasana hangat seperti ini lagi. Semakin lama semakin mirip abang, tapi mungkin bukan kebetulan. Apa yang kamu mau lakukan? Menurut kamu? Kenapa kamu tutup mata? Aku tanya, hadiah itu berapa harganya? Biar aku ganti. Hah? Tak bisa biarkan kamu rugi. Sebenarnya kita berdua cuma pura-pura. Tadinya baik-baik saja. Kenapa mendadak marah? Zeng Wei, ya. Sepertinya kalung turun-temurun keluarga Hi ini. Sudah saatnya diberikan. Apa kamu tidak merasa dia sangat mirip dengan orang itu? Maksudmu? Dengan Ouyang Long, yang punya dendam besar dengan keluarga kita. Cara dia memandang Tianming. Ada rasa cinta. Namun jika dia benar-benar putri Ouyang Long. Ha. Nasib buruk. Tapi jika dia benar-benar putri Ouyang Long. Nasib buruk. Orang tua Hi Tianming, mengapa bisa kenal pria busuk itu? Saat orang lain sedang bahagia menikah, kenapa wajahmu terlihat murung? Nenek, tentang Hi Tianming, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Gadis keluarga Lin punya koneksi luas. Apa dia tidak membantu, un truc Mancari t'a eu ses yeux tu? Hi Tianming besar di desa. Tapi katanya orang tuanya sudah lama bekerja di daerah pesisir. Tapi di mana, aku tidak bisa menyelidikinya. Hari ini bertemu dengannya. Berpakaian sederhana, penampilannya tidak seperti orang desa. Aku tanya kamu tentang interaksimu dengan Hi Tianming beberapa hari ini. Bagaimana rasanya? Biasa saja, dipaksa ambil sertifikat. Lihat dari sisi baiknya. Tapi,
Dia yakin cuma kawin kontrak, cepat cerai. Serai. Kamu nggak keberatan? Kenapa harus keberatan? Nggak ada dasar perasaan, takut kamu marah. Aku sudah lama cerai. Besok cerai saja. Benaran cerai nih. Kepribadianmu lebih kuat dari aku. Kalau dulu bukan karena kamu suka dia, meskipun nenek memaksa, kamu gak mungkin mau ke kantor pencatatan sipil. Maksudmu? Sebenarnya aku sudah suka dia sejak dulu. Pernikahan kalian bukan kebetulan. Aku yang mengatur semuanya. Dia sebenarnya adalah yang itu. Hei, Mingfei. Aku pulang ke negara. Janji keluarga Ouyang waktu itu. Mazie Berlacu, quand? ini putra sulung keluarga He, kan? Tunggu sampai masalahmu dengan putra sulung keluarga He selesai. Baru aku ceritakan tentang He Tianming padamu. Pak, tidak bisa masuk. Saya beritahu Presiden. Gadis kecil, kamu kok bodoh? Gimana bisa masuk Tianyong Group? Tahu siapa aku? Maaf, Pak Presiden. Kamu pergi dulu. Mingfei. Orang bodoh ini, buat apa di perusahaan? Pecat saja. Bukan urus pergi. Baik. Tuan He, bagaimana merekrut dan mempekerjakan orang di Tianyun? Kau tidak punya hak untuk menanyakannya, kan? Hanya bercanda saja. Masa saya harus mempermasalahkan orang-orang kecil dari lapisan bawah masyarakat? Tidak worthy. Mari bicarakan hal yang sebenarnya. Mingfei. Kita saling kenal lebih dari 20 tahun. Kak, sejak kita bayi, kita sudah bermain bersama. Kenapa kamu jadi begitu dingin pada? Aku sangat sedih. Kamu pergi ke luar negeri, jadi asing itu normal. Kita tidak sejalan lagi. Baiklah. Kita fokus pada urusan utama. Aku kembali untuk menikah denganmu. Menikah. Bertahun lalu, ayahmu dijebak, keluarga Ouyang bangkrut semalam. Ayahku mengeluarkan uang penyelamat, saat itu membuat perjanjian pernikahan dengan keluargamu. Jadi, kamu kembali untuk menikah dengan aku. Kita tumbuh bersama tanpa ada halangan, dan cocok satu sama lain. Kamu seharusnya menerimanya dengan senang hati. Aku sudah menikah. Tidak ada rencana untuk bercerai. Ouyang Mingfei. Bagaimana keluarga Ouyang berani tidak menepati janji? Si Hong, kamu pergi kuliah di luar negeri, menghabiskan lebih dari 1 miliar. Ayahmu berjudi menghabiskan 3 miliar juga. Apakah kamu menganggap uangku datang dari angin? Calo begitu. Pertunangan batal saja, selamat untuk kalian. Aku dengar departemen penjualan kalian butuh direktur. Aku ingin posisi itu. Itu tidak masalah kan? Jadi wanita yang kamu lihat di apartemen He Tianming, itu memang dia. He Tuan He. Saya sungguh tidak paham. He Tianming ini dulu di sekolah miskin. Setiap waktu makan hanya roti kukus. Sebelum jadi pegawai, cuma staf kecil. Bagaimana mungkin presiden bisa menikah dengannya? Et Tianming Anya Pion. Pion untuk melawan saya. Ouyang Mingfei, kamu lebih memilih menikah dengan orang kampung daripada menikah dengan saya? Benar-benar Manganga promesseya. Saya anggap kamu setuju. Tenang saja. Jika hasilnya tidak memuaskan, Anda dapat memecat saya kapan saja. Halo, Ketua Tim. Jangan lakukan ini lagi. Ini sangat memalukan. Lakukan saja sendiri. Mengapa? Bagaimana situasinya? Bukankah Anda pergi keluar untuk membicarakan bisnis hari ini? Saya menyelesaikan diskusinya kemarin. Ingin makan siang dengan Anda. Saya membuat sendiri. Enak sekali. Kakak Mingyu. Kamu masih memanggilku Kak Mingyu, panggil Mingyu atau Yuyu saja. Kak Mingyu. Aku mau jujur sesuatu. Tentang mantan pacar? Sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Kak Mingyu. Sebenarnya, Halo semua. Saya direktur penjualan baru kalian, He Shirong. Direktur He, Ketua Tim Departemen Penjualan kedua, He Tianming. Bagus. Aku pernah dengar tentangmu. Kerjasama e-commerce Jinan, pengatur, sangat bagus. Nanti malam traktir kamu minum. Terima kasih, bos dari grup Tianyun. Ini sudah menjadi tugasku, tak perlu minum. Aku tak hanya berterima kasih untuk diriku sendiri. Aku mewakili Presiden Grup Tianyun, Ouyang Mingfei, sebagai tunangannya. Saya punya tanggung jawab dan kewajiban untuk peduli pada karyawan hebat. Presiden Grup Tianyun. Ouyang Mingfei.
tunangannya. Ada yang salah? Oh tidak ada yang salah. Adik, kerja yang bagus. Saya mendukungmu. Tianming, Presiden baru sangat menghargaimu, kenapa kamu masih tidak senang? Presiden perusahaan kita. Namanya Ouyang Mingfei ya? Benar, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Gimana caranya tahu? Dia biasanya misterius, lagian kamu baru datang, nggak tahu juga wajar. Tapi, direktur tampaknya tidak menyembunyikan hubungannya dengan presiden perusahaan. Kelihatannya mereka punya hubungan yang erat. Mungkin gak lama lagi, kita bisa dapat berita pernikahan mereka. Presiden, Ho Sherong sudah kembali ke negara. Sudah ketemu. Dulu, saat keluargamu jatuh, dia pergi ke luar negeri belajar. Sekarang Tianyun Group di tanganmu berjalan sukses. Dia kembali, mungkin untuk menuntut janji pernikahan. Aku bilang sudah menikah untuk menghindar, tapi dia meminta posisi direktur penjualan. Dia sudah tahu bahwa He Tianming adalah suamimu. Seharusnya belum tahu, tampaknya dia sangat terkejut. Hanya kebetulan. Kenapa kamu datang ke sini? Karena kamu juga ada di sini. Tampaknya memang benar. Aku nggak ganggu kalian, ngobrol aja. Lihat kamu itu. Hishirong sudah bilang sesuatu padamu. Benar sekali. Kalau kamu punya waktu hari ini, kita cerai aja. Apa yang dia katakan padamu? Apalagi yang bisa dikatakan? Bilang kalau kamu tunangannya. Kita kan memang kawin kontrak, cepat cerai aja. Biar kalian berdua nggak renggang. Jadi kamu pikir aku marah sama dia makanya nikah sama kamu? Aku nggak menebak apa-apa. Aku juga nggak punya hak buat menebak. Antara kita. Cuma lelucon. Sudah cukup, aku setuju. Saya sibuk, keluar. Baik. Sampai jumpa. Pisah saja. Kamu tidak suka saya, apakah saya harus suka sama kamu? Tianming. Hubungan Mingfei dan Hishirong tidak seperti yang kira. Itu tidak penting. Saya tidak cocok untuk dia. Saya pegawai kecil. Sedangkan dia adalah presiden Tianyun Group. Kamu bisa mengejarnya perlahan. Lagi pula cinta. Bisa melintasi materi dan kelas. Cinta. Baru kenal beberapa hari. Bagaimana kita punya hal itu? Pokoknya, aku pasti akan bercerai dari Ouyang Mingfei. Song Tianming, jangan anggap keinginanmu sendiri hebat. Saya belum pernah melihat Mingfei sedih untuk seseorang. Jika kamu meninggalkannya, pasti akan menyesal. Sudah dewasa begitu. Kok bisa begitu ligat? Yang ganzalakan anak menikah, ada surat nikah. Sekarang dia menantu yang giliran kamu sudah lewat. Suami, dengar nggak? Nanti aku yang atur, jangan melawannya. Ibu sudah bilang. Oh. Tapi apa gunanya? Itu semua cuma acting. Cuma ilusi. Benar. Tianming. Kenapa pulang sendirian setelah kerja, tidak menunggu aku? Apa yang terjadi, Tianming? Aku bersemangat, kamu tidak terbiasa? Tidak. Ini bukan masalahmu, ini masalahku. Setelah Direktur He datang hari ini, aku melihat kamu tidak bahagia. Aku pacarmu, kamu bisa memberitahuku apa saja. Ming Yujie. Aku tidak bisa menjadi pacarmu. Boleh tahu alasannya? Aku suka Ouyang Mingfei. Tapi kalau jujur, hanya akan membuatnya sakit hati. Aku belum lepas dari hubungan sebelumnya. Aku pikir kamu suka Direktur He, hampir membunuhku. Tidak apa-apa, kamu bisa menyesuaikan pelan-pelan. Omong-omong, apartemenku dekat sini. Mau lihat kucingku? Ah. Kucingku bisa jungkir balik. Supaya Tianming. Keluar dari bayang-bayang hubungan sebelumnya, aku harus lebih aktif. Halo, Aku Hishirong, janji traktir kamu minum. Pak He, ada urusan lain. Saya kirim alamatnya ke kamu, oke?
Ah, kalau gak mau datang gak usah, cuma ketemu bos. Ada beberapa hal yang harus dihadapi. Oke, kalau begitu, setelah minum bisa datang ke apartemen saya, kucing saya beneran bisa berakrobatik. Pak Hi, si Hi Tianming takut dan gak datang? Pak Hi mengundang kita minum, betapa beruntungnya. Gak datang, benar-benar cari masalah. Pak Hi, dia itu cuma pemimpin kelompok kecil, kamu mengundangnya minum. Apa dia cocok? Jelas dia bocah nekat yang tidak tahu batasnya. Berikan pelajaran padanya. Malam ini akan ada tontonan seru. Anjing ini terus saja mengganggu. Malam ini jangan kasihan, bereskan dia untukku. Dari mana keberanianmu untuk menyuruhku melakukan sesuatu? Iya, aku sudah melampaui batas. Semua terserah Anda. Masukkan benda ini ke dalam botol anggur Hi Tianming. Kenapa parkir sepeda di sini? Pergi cepat. Saya datang untuk berbelanja. Apa-apaan ini? Naik sepeda untuk berbelanja. Apakah kamu tak membuka sebotol anggur mulai dari 20 juta? Kamu bisa bayar? Pergi cepat. Suami, lihat, anak kita dibully lagi. Karena dia sudah menikah, apakah kita harus memberitahunya identitas yang sebenarnya? Belum waktunya, urusan dengan keluarga Ouyang. Dendam generasi sebelumnya, biarkan anakmu menanggungnya, aku tidak peduli. Hari ini aku harus mengakui kepada anak. Tenang dulu. Tapi klub ini adalah milik keluarga Hi. Dia sudah di pintu tapi tidak bisa masuk. Memang tidak masuk akal. Ada perintah? Jemput Tuan Muda depan pintu. Jangan biarkan dia tahu identitasnya. Apa? Tuan Muda sudah Baik, saya segera ke sana. Kenapa datang lagi? Bukannya ku bilang pergi? Tidak. Ada yang mengundang saya minum, tidak ada alasan untuk menahan pelanggan di luar. Saya hanya melakukan sesuai aturan. Sudahlah, aturan apa? Tuan Yang Terorma. Silakan masuk. Sedikit. Mas Gantan. Manajer umum tempat ini, panggil Pak Sao. Memang jadi pemimpin itu berbeda. Pria tampan di kamar mana? Antar. Tidak perlu. Saya bisa pergi sendiri. Kalau begitu, saya beri kartu nama. Jika butuh sesuatu, beritahu saya. Cek pria tampan yang baru masuk. Di kamar mana? Atas nama saya, kirim 2 botol wine termahal ke sana. Tianming. Ayo duduk. Kenapa bengong? Tuang minumanlah. Tianming. Mereka semua teman baikku. Jangan sungkan, santai saja. Terima kasih. Xianming. Dengar-dengar kau berhasil meyakinkan ketua Dewan Grup Jingnan. Kita ini semua. Bukan tandinganmu. Itu hanya demi bisnis. Malam ini keluar karena ingin bersenang-senang. Tidak seorang pun dibolehkan minum anggur Tianming. Karakter orang ini layak untuk Ouyang. Dia chef. Kudengar kau kembali kali ini. Akan menikah dengan Ouyang Mingfei. Masih pagi. Mingfei sedang sibuk dengan Bantu dulu. Menikah? Katakan lagi. Mingfei sekuat apapun, dia tetap wanita. Nanti kalau keduanya menikah, grup Tianyun di tangan Tuan Hi. Takutnya, masih harus dibalik lagi. Ternyata perbedaan antara orang dan orang. Titik awal mereka tidak bisa kucapai seumur hidup, titik akhirnya juga tidak. Xianming, keluargamu bekerja apa? Oh, keluarga biasa saja. Lupakan itu. Mari minum. Kamu memang rajanya sales. Ayo, ISI. Terus minum. Sayang. Kenapa kamu datang? Ruang sudah saya biarkan untuk kalian. Selebihnya urus sendiri. Ayo kita pergi. Terima kasih Tuan Hi, saya pasti akan merekam semua keburukannya, memastikan dia hancur dan kehilangan reputasi. Chen Feng. Di sini ya.
Ayolah, kenapa malu? Kita bukan belum pernah melakukan ini. Santai, tidak akan rekam wajahmu. Kamu bilang He Tianming dan Presiden Ouyang dekat, sudah bertemu orang tua kan? Jika berhasil dengan He Tianming, Presiden Ouyang jadi milik Tuan He. Kita nanti jadi sukses, harus mengandalkan Tuan He. He Shirong. Di mana He Tianming? Tianming. Oh. Baru aja minum sama dia, sekarang pacarnya lagi bantu dia sadar. Anjing. Minggir. Ming Fei. Hanya seekor belut lumpur yang bau dari selokan. Kamu anggap dia suami? Aku sudah menikah dengannya, dia memang suamiku. Dia lebih baik 1000 kali daripada kamu, bukan orang munafik seperti kamu. Ming Fei, kamu ngomong begitu, terlalu berlebihan. Siapa kamu? Bukan urusanmu bicara di sini. Kasih. Atau tidak? Ming Fei. Jangan lupa, Keluarga Ouyang Berutan Budi Besar pada kami. Saya akan bayar kembali budi itu. Baik. Tampilan di dalam lebih buruk. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Kita menjaga kehormatan. Tunggu dia sober besok dan cerai diam-diam. Kamu lakukan apa padanya? Dia minum terlalu banyak, minta panggil mantannya. Pria kalau mabuk mikirin hal itu, biasa saja. Enggak percaya omonganmu. Lagi pula, dia bukan orang seperti itu. Hao Tianming, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku akan membawa kamu pergi. Kalian berdua sampah. Hal kecil ini tidak bisa dilakukan. Sungguh sampah. Ho Shao benar-benar berusaha keras. Hao Tianming tidak mau menyentuhku. Chen Feng naik dan tahan dia, sampai dipukuli seperti ini. Tidak ada yang bisa melawan obat itu. Tianming. Perasaanmu terhadap Ouyang Mingfei lebih dalam dari yang aku bayangkan. Tidak masalah. Hanya seorang rakyat biasa. Aku punya banyak kesempatan untuk menghancurkanmu. Apa yang kalian lakukan? Kalian tahu siapa Tuan He? Berani membuli tuan muda kami. Kalian semua harus mati. Bos Shao, Anda pasti salah. Kami tidak membuli tuan muda Anda. Mata anjing tidak mengenal dewa sejati. He Shirong. Kamu belum tahu besar masalah yang kamu buat. Berlutu. Nama belakang Shao. Karena bosmu, aku beri kamu sedikit hormat. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Berani menyuruhku berlutut. Keluarga hitam pak kuat tapi lemah. Berpura-pura di luar sudah. Orang lama qu'un tidak tahu. Apakah aku tidak tahu tentang kamu? Ayahmu punya utang 3 miliar kepada bos kami. Utang ayah dibayar anak. Tidak perlu menengguari, lakukan. Bayar uangnya hari ini. Kalau tidak, Jangan harap keluar dari sini. mau keluar buru-buru, mana mungkin bawa uang sebanyak itu. Cepat sedikit, pergi ke rumah sakit terdekat, dia diberi obat. Berhentikan mobil. Kamu juga turun. Jauhi saya. Berbisik. Cari jalan kecil untuk parkir. Lalu, kamu turun. Ini tidak baik. Cari hotel. Jangan pedulikan itu. Obat ini kelihatannya tidak benar. He Tianming, kita suami istri. Kamu tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa. Jauhi aku. Ouyang Mingfei. Apa kamu tidak mengerti? Aku tidak mau menyentuhmu. Kita beda dunia. Aku tidak punya uang. Kita tidak seharusnya bersama. Besok kita cerai. Kedepannya, kamu jalan dengan cara sendiri. Aku akan pergi dengan cara sendiri. Pengecut, suka padaku, bukan? Tidak peduli latar belakangmu, kenapa masih tidak punya keberanian? Pernikahan ini hanya main-main? Ya.
Di kantor catatan sipil, pertama kali. Kamu terlihat sangat familiar. Aku pikir itu cinta pada pandangan pertama. Tapi aku tahu aku sama sekali tidak layak. Bisik. Kenapa kamu belum pulang? Betapa tak terduga, belum pernah melakukan sesuatu ini. Kalian berdua baru menikah. Aku di luar menjaga seperti pengawal takut ketahuan orang. Saat menikah, kami tidak akan meminta uang sumbangan darimu. Tak boleh. Saat anak lahir, mau jadi ibu baptis. Bagaimana menurutmu? Menurutku oke. Hubungan mereka semakin dekat ya. Sudah mulai kompak nih. Kenapa? Tadi malam, Ho Si-rong dipukul terluka parah. Dia keluar dari ruang operasi bertemu presiden. Jangan-jangan kamu yang menyuruh orang melakukannya? Mana mungkin aku punya kemampuan tersebut? Aku bahkan lebih tidak mungkin punya kemampuan itu. Tapi siapa yang malaikat yang membantu mengajar Ho Si-rong untukku? Aneh juga, siapa yang berani menyentuh Ho Si-rong yang seperti petinggi itu? Dia ingin menemui, khawatir dia memanfaatkannya. Orang itu tidak punya batasan. Mari kita lihat, kalau memang takdir baik, kalau memang takdir buruk, tidak bisa. Aku akan pergi bersamamu. Kalau dia terus ancam cerai, kamu nggak bakal mundur, kan? Setelah ngobrol lebih dalam, saya mengerti satu hal. Selama hidup ini, bisa nggak punya apa-apa. Tapi, saya nggak bisa tanpa kamu. Nggak tahu malu. Ini dia, tampan menawan Tuan He. Nggak kelihatan. Ini sudah bengkak seperti kepala babi. Akhirnya kalian datang. Saya adalah Ho Si-rong. Wah, benar-benar Tuan Muda Ho. Kenapa kamu begini? Siapa yang memukulmu seperti ini? Sisa hidupmu. Bisa kamu hanya duduk di kursi roda? Hei, Direktur He. Luka di waktu pribadi. Ini tidak bisa dianggap sebagai cedera. Tenang, selama kamu sembuh, aku mengatur direktur penjualan baru untuk menggantikanmu. Jadi, jangan khawatir. Aduh, Kalian jangan sok pandai di sini. Uyang Mingfe. Bagaimanapun, aku akan menyalahkanmu untuk ini. Berikan aku 30 juta. Kemudian kirim aku ke rumah sakit bagus di luar negeri. Kalau ada cacat sedikit pun. Aku ingin kamu dukung aku seumur hidup. Kamu ini penipu, terlalu keterlaluan. Kalian keluarganya pasien ya. Pasien tidak punya uang, biaya operasi semalam didahulukan oleh rumah sakit demi kemanusiaan. Jika melanjutkan rawat inap, perlu bayar lagi totalnya 300.000. Jangan seperti itu, Tuan He. Kamu ini. Sampai tidak bisa keluarkan 300.000 ya. Kamu berhutang budi besar pada keluargaku. Suster, kami bukan keluarganya. Sebaiknya hubungi keluarganya yang sebenarnya. Tapi, Tadi malam Tila dihubungi orang tuanya, katanya biarkan dia mati sendiri. Dasar wanita sial. Kamu tidak bisa diam sedikit. kamu akan mati, tanpa uang untuk antibiotik. Luka akan infeksi dan tubuh mengeluarkan nanah dan darah. Organ gagal, mati tidak berbentuk. Mingfe, tolong selamatkan aku. Kumohon selamatkan aku. Keluarga Ouyang akan balas budi kepada keluargamu. Aku akan bayar, sedangkan kamu. Orang tuamu tidak peduli padamu. Aku dan Tianming bukan orang tuamu. Kenapa peduli padamu? Uyang Mingfe dan Tianming. Aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Ini pertama kali aku bertemu pria yang keras kepala. Jelas suka padaku sejak pertama kali bertemu, tapi tetap berkata kita kawin kontrak. Mulutmu lebih keras dari... Halo. Suami istri harus bersatu menghadapi luar. Kenapa kamu masih bawa-bawa Neijiang? Jangan sebut lagi nanti. Baik, tenang saja. Hal ini akan aku ingat seumur hidup. Bulong. Lama tak bertemu. Anak keluarga He. Anak keluarga He. Kita sudah 20 tahun tidak bertemu, kan? Aku datang. Memang ada urusan khusus. Mau bicara dengan Anda. Tentang pernikahan anak. Anda sudah tahu. Tidak ada yang disembunyikan. Surat nikah mereka. Mais Max America, un tuc en bile. Mereka sudah dewasa sekarang. Dan tidak saling mengenal lagi. Tapi saya langsung mengenali Tianming.
Dia sangat mirip dengan Anda saat kecil. Tapi, kenapa Anda setuju? Kenapa saya tidak setuju? Anda di belakang mendanai banyak uang. Membantu Tianyun Group. Dia, Mingfei tidak tahu. Apa saya tidak tahu? Dulu, saya dan ayah Mingfei bersaing sengit. Setelah dia bangkrut, masuk penjara. Aku yang membuat Mingfei sengsara, kehilangan ayah sejak kecil. Kau takut dia balas dendam. Makanya kau sembunyikan Tianming. Intinya, selama bertahun-tahun, Tianming. tak pernah merasakan kasih sayang ayah. Imbanglah sudah. Aku siapkan aset miliaran untuk minta maaf. Supaya kamu setuju pernikahan Tianming dan Mingfei. Sekarang kelihatannya, aku terlalu banyak berharap. Tinggalkan saja. Sebagai mahar, juga bukan masalah. Itu akan lebih baik. Ayah. Kenapa kamu di sini? Nenek, kalian ternyata saling kenal. Iya, Ayah. Rahasia yang mau kau bilang hanyalah bahwa kau sudah lama kenal dengan nenek Ouyang, kan? Itu bukan rahasia besar. Tianming. Saatnya aku memberitahumu. Aku adalah ketua perusahaan Shenlong Group. Shenlong Group. Kenapa aku belum pernah dengar? hei. Shenlong Group adalah perusahaan pesisir, nilai pasarnya sekitar 1.000 triliun. Ayah. Maksudmu? Kamu seorang miliarder super. Minfei, kamu percaya? Aku percaya kok. Ayah. Keluarga punya uang, aku tahu. Sejak kecil aku hidup di desa. Setelah sekolah, cuma dapat uang saku 200. Ayah. Bercanda begini nggak lucu. Aku nggak bohong. Tianming. Ayahmu benar. Aku tahu. Ingin menjaga perasaanku. Tadi malam aku sudah melawan rasa rendah diri. Meskipun Mingfei presiden grup Tianyun. Tapi aku pasti akan berusaha keras. Menjadi pria layak. Kalau nanti, dia di luar, aku di dalam. Kita pasti akan. Yang penting kita bersama dengan baik. Hari ini batasnya tercapai, besok aku kirim. Uangku, kan semuanya milikmu. Tianming. Aku hampir nggak kuat lagi. Cepat panggil ambulans. Tianming, apa yang terjadi padamu? Aku hampir nggak kuat lagi. Tianming, nak, jangan buat ayah ketakutan. Semua salahku, aku nggak seharusnya menyembunyikan darimu, bertahun-tahun, Tianming, tahan ya. Masalah yang sangat serius. Aku hanya menipumu 1 menit, kamu sudah menipuku 20 tahun. Dasar anak nakal. Sekarang ikut-ikutan akting seperti aku. Hello. Kak Huang. Masalah kerja tolong bantu adik Kaslya. Makan malam. Oke. Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? He Tianming bikin aku kehilangan pekerjaan. He Xiao cari masak. Aku tidak punya makanan. Tidak punya apa-apa. Cepat, kasih aku sedikit uang. He Tianming bikin kamu kehilangan pekerjaan. Cari dia, kenapa cari aku? Lagi pula. Kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi. He Taming suami Direktur Tianyun. Kapan aku setuju putus? Dulu datang padaku, sekarang tak berguna bagimu, ingin menendangku. Aku kasih tahu kamu, apa yang hutang He Taming utang, semua aku ambil dari kamu. Siapa suruh kamu mantannya? Kamu mau apa? Aku mau apa? Sekarang hanya tubuh ini yang masih punya nilai. Lepaskan. Ya ampun, ada hal seperti ini. Super kaya anaknya hidup di desa 20 tahun. Orang bernama He Taming ini terlalu beruntung. Kapan ayahku yang kaya akan menjemputku pulang? Berita siaran Ketua Grup Shenlong, He Zhengwei, konferensi pers kemarin. Secara resmi, penerus tunggal grup yang dibesarkan miskin di desa selama 20 tahun, He Tianming, kembali. Kamu sudah melihatnya, kan? He Tianming. Aku pacarnya. Dia pasti akan menikahiku. Aku akan menjadi nyonya kaya. Aku akan mencarinya. Wanita ini. Gila. Saudara-saudara, pernikahanku 3 hari lagi. Datanglah untuk merayakannya. C'est Lama, que tu as.
Ketua menikahi putri dari keluarga mana? Itu, mesti kamu lihat sendiri. Ayo, ayo. Siapa Ouyang Mingfei? Bukankah itu bos kita? Tianming est bas et quali. Iya, kamu hebat. Cuma hal kecil. Ketua tim. Kemampuan minum kamu. Aku tidak bisa belajar. Kemampuan merangkul kekuasaan ini. Ajarin aku dong. Bak Mingyu. Waktu aku menyatakan perasaan padamu, kamu sudah punya pacar, kan? Tepatnya waktu itu. Aku sudah menikah dengan Ouyang Mingfei. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Aku sebenarnya mau bilang, tapi... Maaf ya, Mingyu. Aku nggak sengaja menyembunyikannya. Jangan marah. Kasih aku. Apa? Undangan pernikahan dong, tenang aja aku nggak bakal ribut di acara pernikahanmu. Et Tianming. Selamat menikahi Ouyang Mingfei. Tapi, sekaligus aku merasa kasihan padamu. Karena, kamu tidak menikahi Xie Mingyu. Yang ini bagus, pilih yang ini. Terlalu terbuka. Yang ini saja, lebih ceria. Pengantin pria suasananya bagus. Harus dong. Tapi aku baru dengar dari keamanan. Kamu dan seorang gadis naik ke atap. Benarkah ada kejadian itu? Hanya bicara dari hati ke hati. Menurutku kamu kelihatannya sedang jatuh cinta. Hanya teman, siapa yang percaya? King Yu, kamu keluar dulu. Aku mau bicara dengannya. Aku kasih tahu kamu sudah habis. Sayang. Dengarkan aku jelaskan. Percaya kamu. Benar-benar. Sayang, kamu baik. Kalau kamu tidak sibuk hari ini, mari kita pulang awal. Aku agak kangen. Terakhir kali di mobil, itu terlalu mengganggu. Tidak sibuk sih. Tapi, kamu harus sabar. Lihat dirimu. Kamu tadi bilang percaya padaku. Aku hamil. Dokter bilang kembar 3. Kamu jangan sentuh aku, ada risiko. Apa? Waktu itu 10 harian? Kamu kok cepat? Di hotel waktu itu ya. Oh, ternyata waktu itu. Kita beneran tidur bareng. Sayang, kerja yang baik ya. Harus mulai cari uang susu, suamiku.